Selamat pagi Bu Helen serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya yang absen 2, ada Gloria absen 14, ada Morgan absen 17, dan ada Steffi absen 28, dan Fiden absen 30, ingin menjelaskan tentang transformasi geometri dilatasi ini yang bagian terkait. Jadi yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari dilatasi itu dulu. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap satu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala. Titik tertentu disebut pusat dilatasi. Bangun yang dilatasi, baik diperbesar ataupun diperkecil dengan skala K, dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Untuk syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, jika K lebih dari 1, bangun diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada 0, bangun diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih kecil daripada 0 dan lebih besar dari min 1, bangun diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan min 1, bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih kecil daripada min 1, bangun diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jadi faktor dilatasi ini adalah perbandingan antara jarak bayangan dari pusat dilatasi dengan titik mula-mula dari pusat dilatasi. Misalkan K adalah faktor dilatasi. A dalam kurung X, Y adalah titik yang didilatasikan. Dan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen adalah bayangan dari titik A-nya. Titik patokan diambil dari 0,0 karena ini membahas tentang dilatasi terhadap titik pusat. Lalu secara umum untuk menentukan bayangan X aksen Y aksen dari titik soal XY bisa digunakan rumus X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. K adalah faktor dilatasi atau perbesaran objek dilatasi. Misalnya perbesarannya 2, berarti nanti kita masukin ke rumus K-nya diganti dengan 2. Lalu jika K lebih dari 1, benda diperbesar. Lalu jika K berada di antara 0 sampai 1, benda akan diperkecil. Lanjut ke contoh soal mengenai dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Soalnya adalah tentukan bayangan dari titik A min 4,2 jika dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 3. Ini merupakan pembahasannya. Kita di sini menggunakan cara matriks. Rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY, di mana K merupakan faktor skala. Lalu kita masukkan nilai faktor skala dengan X dan Y, sehingga X aksen Y aksen sama dengan min 3, 0, 0 min 3 dikali min 4, 2. Lalu X aksen Y aksen sama dengan min 3 kali min 4 ditambah 0 kali 2, 0 kali min 4 ditambah min 3 kali 2. Sehingga kita bisa mendapatkan X aksen nilai X aksen Y aksennya adalah 12 dan min 6. Di bagian kanan ini merupakan pengujian soal ini di GeoGebra. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara memasukkan di GeoGebra. Jadi yang pertama adalah dengan input dulu titik yang akan dihitung. Di sini contohnya titik A sama dengan 1,1. Kemudian tekan plus yang di bawahnya, kemudian tulis delete dalam kurung A untuk nama titik, koma 3 itu menunjukkan nilai K atau skala, dalam kurung titik pusatnya. Di sini saya mengambil contoh titik pusatnya 4,5. Kemudian setelah itu klik sembarang tempat dan nanti akan muncul hasil seperti yang di bawah ini, hasil akhir. Di situ terdapat A dan A aksen. A aksen merupakan hasil akhir dari perkalian yang sudah dilakukan oleh program GeoGebra.
Untuk contoh soal yang kedua mengenai bangun datar. Soalnya adalah bangun datar ABCD tersebut didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 2. Tentukan titik-titik dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini merupakan pembahasannya. Dikarenakan soal ini merupakan dilatasi terhadap titik pusat 0,0, jadi semua titik ABCD ini kita kalikan dengan faktor skala yaitu min 2. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai titik A aksen adalah min 2, min 4, B aksen min 6, min 2, C aksen min 10, min 6, dan D aksen min 6, min 8. Di sebelah kanan ini merupakan hasil ketika diuji di GeoGebra. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali untuk cara input GeoGebra, ini untuk bangun datar. Jadi yang pertama itu input dulu semua titik yang merupakan titik dari bangun tersebut. Di sini karena poligon di sini jadi ada 4 titik ABCD. Kemudian selanjutnya itu bisa di bagian tools, di bagian bawah itu ada tulisan more, itu bisa dipencet, kemudian pilih poligon. Kemudian keempat titik di sini, keempat titik ini nanti tinggal dipencet dari A, terus pencet ke B, nanti itu akan langsung terbentuk garis. Terus dari B pencet ke C, C pencet ke D, dan D balik lagi ke A agar membentuk suatu bentuk bangun datar. Kemudian untuk menghitungnya sendiri, seperti yang semula tadi, tinggal ketik delete dalam kurung, di sini tambahkan tulisan poligon dalam kurung ABCD, ini merupakan nama titik dari bangun datar itu, koma min 2 itu menunjukkan nilai K atau skala, dan terakhir itu untuk titik pusatnya, di sini contohnya ada 0,0. Boleh next slide. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Nanti jika sudah selesai dihitung, tinggal klik sembarang tempat dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dilatasi terhadap titik pusat A, B. Secara umum, definisi dilatasi terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala K adalah sebagai berikut. X aksen sama dengan A plus K dikali X min A, dan Y aksen sama dengan B plus K dikali Y min B. Disebut persamaan dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Sama seperti dilatasi pada titik 0,0, yaitu dapat mengubah ukuran dari posisi suatu benda. Perbedaannya titik perubahan ukuran bendanya bisa macam-macam selain 0,0. Rumus yang digunakan adalah X aksen min M, Y aksen min N sama dengan K00K dikali X min M, Y min N. Perbedaan dengan rumus 0,0 adalah X aksen dan Y aksen dikurangi dengan M, N. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A dalam kurung min 5,1 oleh dilatasi 2, min 3,3. Pembahasannya X aksen, Y aksen sama dengan K00K dikali X min A, Y min B ditambah AB. Jika dimasukkan menjadi 3003 dikali min 5 min 2, 1 min 3 plus 2 min 3. Lalu X aksen, Y aksen sama dengan min 21, 12 ditambah 2 min 3 sama dengan min 19, 9. Jadi bayangan dari titik A adalah aksen min 19,9. Di sebelah kanan ada hasil input dari GeoGebra-nya. Contoh soal yang kedua, gambarlah bayangan segitiga ABC dengan titik sudutnya A 5,0, B 6,2, dan C 3,3 yang dilatasi terhadap titik pusat dilatasi P 1,1 dengan faktor dilatasi min 2. Pembahasannya, faktor dilatasi sama dengan K sama dengan min 2, bayangan ditentukan dengan menggunakan persamaan dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. X aksen sama dengan A plus K dikali X min A, Y aksen sama dengan B plus K dikali Y min B. Untuk A 5,0, maka X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 0. Jika dimasukkan, mendapatkan hasil min 7,3, jadi bayangan dari A 5,0 adalah A aksen min 7,3. Untuk B 6,2, maka X-nya 6 dan Y-nya 2. Jika dimasukkan, mendapatkan hasil min 9, min 1, jadi bayangan dari B sama dengan 6,2. B 6,2 adalah B aksen min 9,1. Untuk C 3,3, maka X-nya 3 dan Y-nya 3. Jika dimasukkan ke dalam rumus, mendapatkan hasil min 3,3, jadi bayangan dari C 3,3 adalah C aksen min 3,3.
Ini adalah hasil input dari GeoGebra pembahasan soal nomor 2. Di sini ada beberapa contoh tentang penerapan dalam kehidupan. Yang pertama adalah tentang mikroskop. Mikroskop merupakan alat umum yang digunakan pada laboratorium. Mikroskop ini fungsinya untuk melihat objek mikroskopis atau melihat objek yang sangat kecil. Dengan cara mikroskop ini digunakan dengan cara menggerakkan lensa mikroskop sehingga tampilan objek akan diperbesar. Yang kedua itu skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta menerapkan dilatasi di mana untuk menetapkan jarak sebenarnya jarak pada peta harus dikali dengan skala yang ada pada peta tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 5. Kita beri aplaus ya. Kelompok 5 sudah mempresentasikan tentang dilatasi dengan sangat baik. Oke, kita mempersilahkan dulu teman-teman jika ada yang belum paham tentang dilatasi ya. Silakan kalau ada yang belum paham tentang dilatasi yang sudah dipresentasikan kelompok Bidan, Stevi, Gloria, Ica. Ada Bu, saya mau Boleh, bertanya. silakan Daniel. Kenapa dilatasi terhadap titik 0,0 tidak perlu dikurangi M,N, sedangkan dilatasi terhadap A, B harus dikurangi M,N? Oke, silakan Ica. Izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk jelas, Fidan boleh balik ke slide-nya. Yang AB. Oke. Nah, sebenarnya untuk dilatasi 0,0 kalau mau dikurangin MN juga bisa, seperti pada rumus ini. Tapi kan MN-nya itu 0. Jadi untuk mempermudah kita, kan hasilnya juga sama. Jadi kayak untuk mempermudah rumusnya, karena hasilnya sama, jadi kita menggunakan rumus yang udah pasti. Jadi kayak nggak usah dikurangin N sama N. Apakah terjawab Daniel? Ya Bu, sudah. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya juga ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Saya mau bertanya untuk nilai K apakah bisa sama dengan 0? Atau jika K sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Soalnya kan di slide itu nggak ada K tidak sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan dari Caroline. Kalau K-nya 0, apa yang terjadi? Bisa nggak sih dilatasi K-nya 0? Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Atau ya, silakan Stevi. Oke, saya mau coba jawab. Mungkin kenapa K sama dengan 0 itu bisa aja. Karena seperti kita tahu ini kan perkalian. Jadi kalau misalkannya 0 ya pasti hasilnya 0 semua. Jadi kalau misalnya ini misalnya berlaku pada titik. Misalnya titiknya A itu 1,1, terus K-nya 0. Kalau misalnya dikali 0 kan hasilnya 0,0. Jadi skala K itu tetap bisa berlaku karena titik 0,0 itu tetap ada. Gitu. Apakah menjawab? Berarti tadi yang didilatasi itu titik ya? Kenapa? Maksudnya? Gimana? Tadi yang didilatasinya itu titik ya? Atau Iya. apa? Iya, titik.
dilatasi itu untuk titik atau untuk bangun sih? Soalnya titik emang bisa diperbesar, diperkecil ya? Jadi dilatasi ini bisa untuk dua sebenarnya, bisa untuk titik dan bisa untuk bangun. Makanya tadi di contoh soal itu kan ada dua, ada yang untuk titik dan ada yang untuk bangun. Nah, kalau misalnya untuk bangun sendiri, kalau misalnya dikali K-nya sama dengan 0, berarti ya sama aja sama kayak yang titik tadi. Jadinya semuanya berpusat di 0,0 gitu. Oh, oke, menjawab. Terima kasih. Beneran Caroline terjawab. Saya baru agak lebih dapat konsepnya gitu, Bu, meskipun agak bingung yang titik itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Jadi saya menambah lagi tadi Caroline, apakah titik itu emang punya ukuran? Kok bisa dibesar, diperkecil? Ya Caroline ya. Iya, Bu. Nah yang diperbesar apanya sih? Kedudukannya ya, Caroline ya. Jadi dia ada di koordinat berapa nih? Gitu. Oke, Caroline ya. Oke, Ibu. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Samuel, silakan. Boleh tolong ke contoh soal kedua yang dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, apakah kalian bisa menggunakan matriks di contoh soal kedua ini? Dan jika tidak bisa, kenapa? Sebenarnya bisa menggunakan matriks, cuma kita buat dua metode karena sebenarnya kalau ini kan terhadap 0,0, lebih mudah sebenarnya nggak pakai matriks. Jadi kalau yang contoh soal 1, coba balik. Nah, ini kan contoh soal 1, sebenarnya sama aja. Cuma perbedaannya kita cuma mau nyari metode baru doang. Kalau pakai matriks itu gimana? Boleh tolong dikerjakan untuk contoh soal 2? Boleh. Langsung buat annotate aja nggak apa-apa aja. Di tadi soal 2 tadi. Iya, bentar, Bu. Kayak geser ke slide sebelahnya deh. Jadi betul yang ditanyakan Semi supaya kita punya dua gambaran ya, cara tanpa matriks, kemudian yang kedua cara dengan matriks. Jadi nanti kan kita bisa memilih sendiri mana yang mau kita pakai gitu. Bu, tapi kita nggak ada yang punya pen tablet, Bu, jadi nggak bisa ngetik. Pakai mouse bisa. Bentar. Tulisannya jelek nggak apa-apa, yang penting kebaca gitu. Oke, jadi saya bantu jelasin lisan dan yang A ngetik. Jadi untuk ini aku contohin untuk titik A ya. Jadi kan dalam kurung X ya. Pakai yang warna merah aja, Cak, yang biar kelihatan. Aktif, aktif. X ya. Sama dengan kan masukin rumus yang tadi K0, 0K.
dikali matriks dari X, Y. Lalu kita kan K-nya 2. Lalu kita masukin ke rumusnya. Teman-teman. Lalu kita masukin X-Y-nya yaitu 1,2. 1 dan 2. Ini tinggal dikali. Jadi min 2 sama min 4. Udah gitu. Oke, Samuel, apakah menjawab, Sam? Jawab, Bu. Terima kasih. Oke. Atau gini, Cak, saya ini ya. Ini kan baru satu, Cak membuatnya. Kalau bersamaan gimana? Dalam satu kali hitungan kita langsung dapat 4 titik nih. Nah, ini kita harus punya strategi cepat gitu ya. X aksen, Y aksen. Ini saya juga manual kok, Cak, nggak pakai pen tablet. Kemudian di sini kan K-nya min 2 ya. Min 2, 0, 0, min 2. Nah, kemudian titiknya kita jajarin aja di sini. Titik A, kan X-Y ya, yang penting kan titik B, titik C, titik D. Kita jajarin di sini. Titik A itu berapa? 1,2. Kan X-Y. Ya, titik B itu 3,1. Titik C 5,3. Titik D 3,4. Nah, kemudian dikali, kita ingat perkalian matriks itu adalah baris kali kolom gitu kan? Kolom, pokoknya kita pagerin supaya kita nggak keliru ambil angkanya gitu ya. Ya udah, tinggal dikali, nanti ketemu yang depan sendiri, nanti ketemu A aksen nih. A aksen di depan sendiri. B aksen sebelahnya nih. B aksen. A aksen berapa nih? Min 2. Min 2 ya, di sini. Min 2. Kemudian min 4. Nah, atau yang ini, matriks ini, min 2, 0, 0, min 2 itu bisa langsung kita jadikan K aja ya. K dikali ini, ya nggak? Begitu, apakah semakin terjawab, Sam? Jawab, terima kasih. Oke, jadi ini sekali hitung ya, jadi nggak usah satu-satu di print. Tapi kalian harus paham nih baris kolomnya ya, supaya nggak. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Dilatasi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya juga pengen bertanya nih. Sebenarnya saya tadi masih kurang apa? Pertanyaannya si siapa, Daniel tadi ya? Saya melanjutkan dari pertanyaan Daniel tadi. Ini saya hapus ya. Pertanyaan Daniel tadi coba di back ke rumusnya tadi. Yang pusatnya di 0,0 sama yang pusatnya di A, B. Nah, ini 0,0. Oke. Kalau yang A, B tadi mana? Oke, nah ini perhatikan. Tadi pertanyaan Daniel, kalau 0,0 kan ini nggak ada ya. Ya nggak? Tapi kalau bukan 0,0, misalnya pusatnya adalah di M,N, ini atas dasar apa sih sebenarnya kok X aksen dikurangi M, kemudian Y aksen dikurangi N, ini sebenarnya atas dasar apa? Kenapa sih dikurangi bukan ditambah? Kenapa nggak tambah aja? Alasannya apa?
Apa kira-kira? Ini kalian gambarnya ada, ini gambarnya ya, Cak ya? Iya, Bu. Titik. Ini pusatnya nih. Pusatnya adalah K, L. Titik A tadinya di sini. Kemudian dia A aksennya jadi di sini. Nah, atas dasar apa sih? Ini A dan B-nya dikurangi sama K dan L. Ini atas dasar. Kenapa nggak plus aja? Kan dia gesernya ke kanan, Cak. Kenapa nggak ditambah aja? Yuk, silakan siapa yang udah menemukan jawabannya. Dan Steffi, Gloria. Karena mungkin tadi Daniel agak bingung di situ ya, Daniel ya. Benar nggak, Daniel? Oh iya, Bu. Dan nemu belum? Belum. Oke lah, ya udah. Saya kasih waktu deh. Saya kasih PR ya, Cak, dan teman-teman ya, Bidan ya. Coba nanti dicari sih kenapa ya? Kalau pusatnya di ini geser kan pusatnya di sini nih, kuadran 1 ya. Kenapa malah dikurangi A, dikurangi K, kemudian B dikurangi L? Alasannya apa gitu ya? Dari mana sih rumus ini sebenarnya? Kenapa min bukan plus? Oke, kemudian satu itu ya. Kemudian back ke tadi yang dijelaskan Steffi di sifat-sifat dilatasi coba. Dan nah ini dia. Tadi dan halaman setelahnya. Nah, sifat-sifat dilatasi ya. Ini alangkah lebih menarik lagi jika kalian sertakan gambarnya ya, Steffi dan Fidan. Mungkin kalian GeoGebra-nya sangat baik tuh tadi menguasainya. Jadi nanti disertakan nih kalau K-nya lebih besar dari 1, gambar yang terjadi seperti apa, buat aja contohnya gitu ya, gambarnya seperti apa. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, nanti gambarnya jadinya seperti apa. Kalau K-nya itu 1/2, 1/5 misalnya, nanti jadinya seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, nah kalau negatif juga nanti gambarnya seperti apa, supaya teman-teman yang lain juga bisa membayangkan. Jadi teman-teman nanti ini PPT ini nanti akan saya gabungkan di drive satu drive, kalian bisa mengakses supaya bisa mempelajarinya gitu ya. Jadi buatlah segampang mungkin dipelajari. Jadi sertakan gambarnya juga ya. Kemudian di komposisi komposisi salah. Dilatasi komposisi mah habis ini ya. Di dilatasi itu apa ya tadi mau saya coba back ke kemana? Contoh yang tadi yang Samuel tanyakan tadi coba. Apakah kalian sudah membuat contoh tentang dilatasi grafik, kurva? Kalian membuat contoh itu enggak? Enggak, Bu, enggak ada, Bu. Oh, oke. Nanti ditambahkan ya. Karena kan jadi dilatasi itu tidak sebatas titik dan poligon, oke? Ada kurva juga, misalnya kurva lingkaran didilatasi gitu ya, atau kurva parabola dan seterusnya. Beli contoh 1 atau 2, oke? Kelompok 5.
Oke, itu saja sih tambahan saya supaya Bu, lebih baik lagi. Ya, itu yang tadi pertanyaan yang kenapa M kurang N, saya boleh jawab sekarang nggak, Bu? oke, sudah ketemu Stevi. Oke, silakan. Udah, Bu. Bentar. Alhamdulillah, Ica. Boleh sebentar. Ini di sebentar. Ke slide dilatasi A, B nggak? Yang ini, oke. Jadi mungkin saya sedikit gambar grafik aja ya. Jadi misalnya gini. Misalnya gini. Misalnya di sini ada titik A. Misalnya A itu 1,1 terus A aksen. Misalnya di sini A aksennya 5,5. Terus di sini ada garis. Aduh. Terus misalnya, maaf Bu. Oke Bu, udah ada orang. Jadi misalnya di sini ada titik pusatnya misalnya di sini, di 0,1. Jadi kenapa, ini kan dari sini ke sini ada jaraknya. Nah, jaraknya itu adalah Y-nya dia, Y-nya si A aksen, dikurang sama B. Jadi ini tuh ada jaraknya gitu. Nah, jarak kan kalau misalnya Y tambah B, kalau misalnya Y tambah B jadinya jadi lebih jauh lagi gitu, Bu. Jadi makanya di sini ambil jaraknya Y kurang B. Gitu, Bu. Oke, jadi pakai konsep translasi berarti ya, Stevi, betul? Iya, Bu. Geser ya. Yang tadinya 0,0 sekarang bergeser di 1,1. Nah, konsep translasi itu kemarin gimana? Coba ingat nggak? Translasi itu adalah X aksen. Ya, siapa yang kemarin bahas translasi? X aksen, Y aksen sama dengan apa? Di X, sini Y adalah tambah AB. ya AB, oke. Ya, ini saya back dulu. Iya benar. X dulu ya. X, iya, Bu. X, X, Y, XY ditambah AB. AB. AB itu adalah matriks geserannya ya. Nah, kan kita mau cari X, berarti AB-nya pindah ruas ke sini ya. Ke sini ya nggak? Berarti X aksen min A, ya nggak? Y aksen min B. Jadinya seperti ini. Daniel terjawab. Dan Iya Bu, ya udah. oke, jadi kebayang ya. Ini kan kemarin translasi udah belajar. Nah, sebenarnya lebih jelas lagi kalau misalnya kalian ada gambar lingkaran atau gambar gitu ya. Kemudian bergeser ke sana. Oh iya, dia harus dikurang. Walaupun dia gesernya ke kanan. Nah, karena kan kita pindah ruas gitu ya. Jadi lawan ini. Oke. Berarti itu nanti ditambahkan ya di PPT kalian ya. Oke. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih juga kalian sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan pertanyaan saya. Oke, Bidan boleh ditutup share-nya. Kita beri aplaus ya kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Kita beri tepuk tangan. Blok, 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 blok. Oke. Terima kasih. Silahkan turunkan tangan kalian. Sekarang ganti kelompok terakhir. Komposisi pasien, silakan siapa? Caroline, Nanda, Daniel, Ardi, Audrey. Oke, 5 ya, pas ya. Oke. Silakan waktu dan layar saya persilahkan jam 10:15. Saya izin share screen ya, Bu. Oke, Ardi. Ini udah kelihatan kan?
Sudah muncul, Ardi. Oke, selamat pagi Bu Ellen dan teman-teman. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang komposisi transformasi luas bayangan. Kelompok kami terdiri dari Audrey absen 1, Caroline absen 3, Daniel absen 5, Nanda absen 7, dan saya sendiri Ardi absen 11. Pertama-tama, apa sih itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah gabungan dari dua atau lebih transformasi yang dilakukan secara berurutan. Komposisi transformasi dapat berupa komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, komposisi dilatasi, komposisi matriks tertentu, atau komposisi dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan matriks tertentu. Selanjutnya, penyelesaian komposisi transformasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemetaan dan matriks. Penyelesaian dengan cara pemetaan dilakukan dengan cara bertahap terhadap titik yang ditransformasikan. Misalnya, titik A ditransformasikan pertama oleh T1, dilanjutkan oleh T2. Bayangannya diperoleh dengan menentukan bayangan A terhadap T1 dahulu. Misalkan bayangannya adalah A aksen, kemudian menentukan bayangan A aksen oleh T2. Sehingga menghasilkan bayangan A double aksen. Lalu titik A double aksen merupakan bayangan dari titik A yang ditransformasikan oleh T1 dilanjutkan oleh T2. Dalam bentuk pemetaan ditulis seperti berikut ini. A dengan titik XY ditransformasikan dengan T1 dan menghasilkan A aksen dengan titik X aksen, Y aksen. Kemudian A aksen ditransformasikan kembali dengan T2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan titik X double aksen, Y double aksen. Nah, selain dengan cara pemetaan, komposisi transformasi juga dapat kita selesaikan dengan cara matriks. Untuk menyelesaikan komposisi transformasi, kita perlu mengetahui matriks apa yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, di sini kami memberikan rangkuman berupa persamaan matriks dari tiap transformasi. Pada tabel paling bawah diketahui untuk mencari matriks komposisi transformasi, kita dapat mengalihkan matriks transformasi T2 dengan matriks transformasi T1. Oke, selanjutnya ini mari kita coba menyelesaikan satu soal dengan metode matriks. Pada soal diketahui segitiga sama kaki ABC dengan titik A 1,0, titik B 5,0, dan titik C 3,4. Kemudian soal ini kita disuruh untuk merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan melanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik pangkal. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mencari bentuk matriks transformasinya satu persatu. Bentuk matriks untuk refleksi M, Y sama dengan X adalah T1, yaitu 0, 1, 1, 0. Kemudian bentuk matriks untuk rotasi 90 derajat terhadap titik pangkal adalah T2, yaitu dengan rumus cos 90 min sin 90, sin 90, dan cos 90. Maka hasilnya adalah 0, min 1, 1, dan 0. Kemudian kita perlu mencari matriks tunggal hasil komposisi matriks transformasinya. Jadi T2 dikomposisi T1. Maka hasilnya adalah min 1, 0, 0, dan 1. Kemudian kita masukkan persamaan transformasinya. Jadi hasil dari komposisi matriks transformasinya tersebut kita kali dengan X, Y. Maka diperoleh bayangan titik A yang tadinya 1,0 menjadi min 1,0, bayangan titik B yang tadinya 5,0 jadi min 5,0, dan bayangan titik C yang tadinya 3,4 jadi min 3,4. Jadi bayangan dari segitiga sama kaki ABC jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik pangkal, akan menghasilkan segitiga sama kaki A aksen, B aksen, C aksen, dengan A aksen min 1,0, B aksen min 5,0,
dan C aksen min 3,4. Kemudian di video kalian bisa lihat ini yang segitiga awal ini merupakan segitiga ABC. Kemudian jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, boleh dipercepat yang akan menghasilkan segitiga seperti ini, dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik pangkal, akan menghasilkan segitiga seperti ini. Menentukan luas daerah bangun hasil transformasi. Misalkan matriks transformasi A sama dengan ABCD mentransformasikan bangun B menjadi bangun B aksen. Maka luas bangun B aksen sama dengan determinan A dikali luas bangun B. Determinan A merupakan nilai mutlak dari determinan matriks A karena perhitungan yang dilakukan di sini merupakan perhitungan luas. Jadi hasilnya tidak mungkin negatif. Untuk menghitung determinan A sama dengan AD dikurang BC. Perlu diingat bahwa luas bayangan tidak akan berubah bila ditranslasi, direfleksi, atau dirotasi, tetapi luas bayangan dapat berubah jika dilatasi. Luas bayangan suatu bangun dapat berubah ukuran dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, atau dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, dan luas bayangannya dapat ditentukan dengan rumus luas bayangan sama dengan K kuadrat dikali luas mula. Selanjutnya, untuk menentukan luas bangun datar dengan matriks, kita dapat menggunakan rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, untuk luas segitiga, rumusnya adalah setengah dikali dengan determinan dari matriks mutlak X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Sementara untuk luas segi 4, rumusnya adalah setengah dikali dengan determinan dari matriks mutlak X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4. Di mana X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, dan Y4 merupakan titik-titik koordinat dari segitiga atau segi 4 yang ingin kita hitung. Selanjutnya di sini kita akan coba mengerjakan soal dari rumus yang telah dijabarkan sebelumnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 4,1, dan C 3,5. Tentukan luas bayangannya jika transformasikan terhadap 1. Matriks T, dan 2. Dilatasi dengan pusat O, yaitu 0,0 dan faktor skala 2. Pertama, kita akan menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Langkah pertama yang perlu kita cari di sini adalah dengan mencari luas segitiga ABC. Dan untuk mencarinya, kita bisa menggunakan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan setengah dikali dengan determinan matriks yang terdiri dari titik-titik sudut pada segitiga yang terdapat pada soal. Setelah dihitung, akan didapatkan setengah dikali dengan 11. Nah, 11 itu merupakan hasil dari determinan matriks tadi. Akhirnya akan kita dapatkan luas segitiga ABC sebesar 5,5 satuan luas. Tetapi ini belum selesai. Setelah didapatkan luas segitiga ABC, kita baru bisa menentukan bayangannya. Untuk mencari luas bayangan ini, kita dapat menggunakan rumus luas bayangan sama dengan determinan T dikali luas semula. Kenapa T? Karena di sini itu matriks pada soal adalah matriks T. Makanya di sini kita akan menggunakan determinan dari matriks T. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan determinan T adalah 4 dikurangi 3, yaitu 1. Lalu dikali kembali dengan luas yang tadi sudah didapatkan, yaitu 5,5. Yang artinya luas bayangan segitiga ABC setelah ditransformasikan terhadap matriks T adalah 5,5 satuan luas. Lalu kita akan coba mengerjakan pula soal yang nomor 2. Nah, di sini untuk mencari luas bayangan setelah didilatasi, kita bisa menggunakan luas segitiga yang sudah didapatkan sebelumnya, karena pada soal ini segitiganya adalah sama. Nah, kita akan menggunakan rumus luas bayangan sama dengan K kuadrat dikali dengan luas semula.
Pada soal kita telah mengetahui bahwa nilai K adalah 2, sehingga dapat langsung saja kita substitusikan menjadi 2 kuadrat, yaitu 4 dikali dengan 5,5. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan luas bayangan adalah 22 satuan luas. Jadi, luas bayangan segitiga ABC jika ditransformasikan terhadap dilatasi dengan pusat O, yaitu 0,0, dan faktor skala 2 adalah 22 satuan luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Caroline dan teman-teman sudah menjelaskan tentang komposisi matriks. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Buat yang contoh soal, boleh coba dijelasin pakai cara pemetaan nggak? Oke, bisa. Mungkin untuk kalau cara pemetaan boleh pakai contoh soal Audrey tadi aja ya, biar kita tahu kalau jawabannya juga sama. Bu, ini saya annotate gitu, Bu. Boleh pakai annotate, lebih kelihatan prosesnya. Oke, Bu. Jadi kan di sini dari soal ini kita tahu kalau transformasinya ada 2, yaitu yang pertama direfleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dirotasikan 90 derajat terhadap titik 0,0. Jadi pertama kita refleksi dulu kan. Nah, kalau direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, misalkan titik A itu X, Y. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, jadi dibalik gitu, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Jadi A aksen sama dengan koordinat titik koordinatnya maksudnya Y, X. Nah, berarti di sini titik A yang tadinya 1,0 bentar, agak ngelag, Bu. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, jadi A aksen 0,1. Bentar, Bu, maaf, annotate saya agak hilang. Nggak apa-apa. Terus titik B dari 5,0 jadi B aksen 0,5. Terus titik C dari 3,4 dari 3,4 jadi 4,3. C aksen jadi 4,3. Aksen jadi 4,3. Nah, dari sini kita dapat segitiga A aksen aksen, B aksen, C aksen. Terus kita segitiga aksen, B aksen, C aksen ini kita rotasikan lagi 90 derajat terhadap titik pangkal O atau 0,0 kan. Nah, kalau misalkan suatu titik A, X, Y koordinatnya dirotasikan 90 derajat terhadap titik pangkal A, B, kita pakai rumus umumnya. Jadi A double aksen itu min Y ditambah A ditambah
B. A tambah B ini titik pangkalnya gitu. Titik pangkal rotasinya. Terus X dikurang A tambah B. Tapi karena di sini titik pangkalnya kita pakai 0,0, jadi kita bisa langsung masukin aja A aksen dari 0,1 jadi A double aksen min 1,0 terus D aksen dari 0,5 jadi B double aksen min 5,0 sama C aksen dari 4,3 jadi C double aksen min 3,4. Nah, jadi hasilnya sama kalau pakai cara matriks. Kayak gitu, Bu. Tadi pertanyaan siapa ya? Keva ya? Siapa tadi yang tanya? Gloria ya, Bu? Gloria ya? Mana Gloria? Iya, Bu. Kamu nggak kelihatan Gloria. Di mana sih Gloria? Halo? Kamu off cam ya? Enggak. Mana sih orangnya? Gloria. Kok di tempat saya nggak ketemu? Gloria. Oke lah, di mana orangnya? Oke, udah jelas Gloria? Lumayan, Bu. Oh, ini dia orangnya. Saya nambahin deh pertanyaan Gloria ini tadi. Ini kalau sudut putarnya itu 270, apakah sama? Kalau sudut putarnya 270 derajat itu belum tentu bisa pakai rumus ini, Bu. Soalnya ini kan didapat dari matriks itu ya, yang cos matriksnya jadi cos alfa min sin alfa, sin alfa sama cos alfa lagi. Nah, kalau misalkan 90 derajat bisa pakai rumus umum ini, Bu. Oke, Gloria apakah terjawab? Terjawab, Bu. Oke, jadi kalau rotasi, khusus rotasi, apakah kita bisa selalu pakai cara linier gitu ya? Yang langsung seperti ini gitu ya, Gloria ya? Ya tergantung sudutnya berapa. Kalau sudutnya 45 derajat nih, Ibu kasih 45 derajat. Nah kan nggak bisa ya? Nggak bisa dilinearkan, dia fix harus pakai matriks. Oke, khusus yang rotasi karena dia pakai kosin, ya kan sudutnya tergantung sudutnya ya. Ini pas 90. 90 itu kan berarti angkanya bulat ya. Enggak akar-akaran. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Bu, saya mau nanya, tapi mungkin ini udah pernah jelasin, tapi saya masih bingung. Kan itu contohnya tentukan bayangan segitiga tersebut jika direfleksikan terhadap garisnya Y sama dengan X. Itu bisa nggak, Bu, kalau direfleksikannya kayak pakai pecahan dan minus kayak Y sama dengan minus setengah X gitu. Kalau bisa, boleh tolong contohin nggak? Ada pertanyaan, Ica. Silakan. Boleh dijawab. Cak, tadi pertanyaanmu apa sih? Saya belum dong juga ya.
Kan kalau yang di contohnya Audrey itu kan direfleksikannya terhadap Y sama dengan X. Nah, itu bisa nggak kalau direfleksikannya kayak Oke. dalam pecahan dan minus gitu, kayak min setengah X gitu. Nah, ini misalnya kalau dia terhadap garis Y sama dengan min setengah X. Ini sembarang garis nih jadinya, kan garis identitas ya, Y sama dengan X kan identitas nih, sembarang garis. Nah, kalau direfleksi terhadap sembarang garis bisa nggak? Seharusnya bisa, karena pada rumus refleksi itu kan ada rumus Y sama dengan K, di mana harusnya Y sama dengan min setengah X itu kan merupakan garis yang nyata yang ada. Jadi seharusnya ketika kita refleksikan itu bakal tetap bisa. Bisa, Cak. Terus, kamu udah puas belum dengan jawaban Caroline? Cukup, Bu. Oke. Bisa ya, tapi di modul ini saya tidak sertakan karena kemarin takut kalian kurang waktu gitu kan. Sebenarnya ada. Nanti saya sharekan kalau pertanyaannya udah selesai ya, Cak ya. Nanti saya tunjukkan yang refleksi terhadap sembarang garis. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Boleh, Angelo, silakan. Kenapa luas bayangan berubahnya waktu pas dilatasi doang? Kenapa waktu pas translasi, refleksi, atau enggak rotasi itu dia nggak berubah? Oke, saya bantu jawab. Jadi seperti yang kita ketahui kan translasi itu artinya perpindahan. Jadi kayak misalkan satu objek kita pindahin ke tempat lain itu ukurannya tuh tetap sama, cuman kayak lokasinya aja yang berubah. Jadi makanya pas di translasi itu cuman titiknya aja yang pindah, cuman tapi jarak antara titik satu sama titik lain dan ukurannya tuh tetap sama. Kemudian tadi refleksi. Refleksi itu kan artinya pencerminan. Contohnya misalkan kayak kita lagi ngaca di cermin. Ukuran tubuh kita kan tetap sama, cuman sama titiknya aja yang berubah, kayak lokasi titiknya. Oleh karena itu, saat misalkan kita cermin atau benda dicerminkan itu, cuman titiknya aja yang pindah, tapi jarak antara titik sama ukurannya tetap sama. Begitu juga sama rotasi. Rotasi kan artinya kayak misalkan suatu bendanya itu diputar. Jadi kalau misalkan bendanya diputar, sama juga berarti ukurannya tuh tetap sama, cuman titiknya aja yang berubah. Tapi beda sama dilatasi, di mana saat dilatasi itu biasanya ukuran objek itu diperbesar atau diperkecil, kecuali jika nilai K-nya itu sama dengan 1 atau min 1, seperti tadi udah jelasin sama kelompok 5, makanya bayangan benda atau hasil transformasi benda itu hanya akan berubah kalau misalkan luasnya dilatasi dengan K selain 1 atau min 1. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Angelo sama jawabannya Ode. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan Steffi. Boleh ke slide sebelum terima kasih? Enggak. Iya, oke yang ini. Jadi saya mau tanya, kenapa di bagian rumus luas bayangan yang di nomor 2 itu, rumusnya itu K kuadrat kali luas semula. Kenapa K-nya harus dikuadratin? Terima kasih. Izin bantu jawab, itu kan ini kan ini kan maaf. Ini kan bangunnya bangun 2 dimensi ya, jadi dipangkat 2 gitu di kuadrat. Kalau misalnya bangunnya bangun 3 dimensi itu baru kita pangkat 3 gitu.
Revi, apakah terjawab? Iya, Bu, terjawab. Oke. Jadi penjelasan arti tadi K pangkat 2 karena dia 2 dimensi. Jadi bertambah luasnya itu ke panjang dan lebar gitu ya. Makanya dia K kuadrat. Kalau volume dia K pangkat 3 gitu kan. Karena 3 dimensi. Oke, terima kasih penjelasannya. Adakah lagi pertanyaan? Silakan. Masih panjang waktunya. Jadi boleh, ini bisa digali banyak pertanyaan nih dari sini. Karena komposisi itu posnya dari seluruhnya. Silakan, kalau masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Yakin? Oke lah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, sekarang giliran saya yang bertanya. Oke, sebentar saya tanya dari mana ya? Yang contoh komposisi tadi di awal. Oh ya, ini dulu saya menanyakan ini dulu deh. Matriks komposisi coba dari awal. Oke. Iya. Komposisi itu kan bisa mengkomposisikan semuanya ya. Boleh antara refleksi, karena refleksi itu ada banyak sekali ya. Atau antar transformasi nih. Nah, sekarang ke matriks tunggalnya. Coba di next. Halaman berikutnya. Stop ini dulu. Ini secara linear ya. Secara linear itu dari titik A ditransformasikan dengan T1 menghasilkan A aksen. Dilanjutkan, jadi ini bayangannya adalah T1 dan T2 itu adalah mesinnya ya, alat pengubahnya. Jadi misalnya A itu adalah inputan data. Data kalau misalnya kita memproduksi barang jadi, nah ini barang mentahnya nih A. Masuk ke mesin pertama, jadilah barang setengah jadi A aksennya. Kemudian masuk ke mesin yang kedua, jadilah bahan jadinya nih A double aksen. Nah, tadi yang matriks, kalau sudah dimatrikskan, ini cara linear ya, cara manual tuh dari awal ke akhir. Cara matriksnya coba di next. Mana matriksnya? Oh, ini dia. Matriksnya di bawah sendiri. Atas dasar apa kan tadinya T1, kemudian dilanjutkan T2. Kenapa di sini saat menuliskan matriksnya dibalik? Kenapa ya? Alasannya apa, teman-teman? Supaya nanti yang lainnya juga nggak ketuker-tuker nih saat ulangan gitu. Apa? Baik, Ibu. Boleh saya bantu jawab? Silakan. Saya mau izin annotate dulu ya, Bu. Boleh. Jadi ini itu kan matriks komposisi transformasi itu kan udah keseluruhan kan Bu dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya kita coba satu persatu, misalnya kita misalkan titik A itu titik yang akan ditransformasikan terhadap pertama oleh T1, kedua oleh T2. Kalau secara pemetaan kan memang T1 dulu lalu T2. Nah, makanya di sini kita tuliskan kalau misalnya kita cari A aksen itu kan bakal didapetin dari T1 dikali sama titik A. Nah, di sini kan satu persatunya A aksen didapat dari T1 pertama. Lalu, untuk mencari selanjutnya, berarti kan harusnya A double aksen sama dengan T2 dikali dengan A aksen ini, karena merupakan lanjutannya kan. Nah, di sini kita udah tahu kalau A aksen itu ternyata T1 kali A. Jadi sebenarnya ini bisa langsung kita substitusiin aja.
Nah, di sini yang kita akan tulis T2 dikali T1 dikali A. T2 sama T1 ini nggak boleh dibalik karena ini itu merupakan matriks di mana sifat matriks perkaliannya memang tidak boleh dibalik. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih Caroline. Jadi matriks itu tidak bersifat komutatif gitu ya. Nggak boleh ditukar-tukar, nanti perkaliannya baris kolom baskomnya kebalik gitu ya. Karena perkalian matriks kan baris kali kolom. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, pokoknya ini pattern ya. Perhatikan teman-teman. Ini matriksnya terserah mau matriks apapun. Nah, ini saya ganti A, B, C, D deh. Biar kelihatan ya. Ingat, yang sebelah kanan ini adalah aksen bayangan yang mau kita cari. X yang sebelah kanan ini adalah aslinya, input datanya ke sini. Ini adalah outputnya. Kita prosesnya dari belakang, jadi terbalik gitu ya. Maka ini kenapa terbalik? Karena memang prosesnya seperti ini. Ini adalah inputnya di sini, outputnya di sana, gitu kan? Paham ya teman-teman ya? Nanti jangan dibalik-balik. Kalau nanti komposisinya bisa jadi 4 matriks nanti ya. T1, T2, T3, T4, T5 bisa jadi. Nanti jangan terbalik-balik karena matriks nggak komutatif. Oke, terima kasih penjelasannya, Caroline. Sekarang saya mau lanjutkan lagi ke tadi ya. Contoh yang komposisi kurva belum ya, Caroline ya? Tadi Belum ada, Ibu. Oke, nanti tambahin ya. Oke, Bu. Oke, karena di situ ada bagian yang agak sulit. Kenapa? Karena harus cari X gitu kan. Maka harus ditunjukkan juga, disertakan di sini supaya nanti saat teman-teman yang lain belajar itu paham yang tentang kurva. Kemudian kalau misalnya ditransformasikan terhadap matriks, itu kira-kira nanti bayangannya, gambarnya kayak apa ya? Tadi kan kayaknya contohnya nggak disertakan gambarnya tuh. Coba deh ke contoh yang ditransformasi terhadap sebuah matriks tertentu. Tadi matriksnya Caroline yang jelasin apa ya tadi. Next. Ada matriks. Next. Next. Nah, ini misalnya. Ini kan baru menghitung luas bayangannya ya. Kan bisa jadi nanti di soal itu ditanyakan bayangannya beserta luasnya gitu kan. Nah, kalau ditransformasi terhadap matriks ini nih, nanti segitiga ini bayangannya menjadi seperti apa ya? Sebentar, Bu. Tadi saya agak nge-lag di saya. Maksudnya gimana, Bu? Segitiga yang mana? Oh, oke. Nih, segitiga yang ini kan segitiga ini ya. Oke. ABC ya, yang ini gambar. Oh, iya, Bu. Nah, ini kan baru segitiga aslinya nih, yang setelah ditransformasi terhadap matriks ini, kira-kira bayangannya di mana supaya ketahuan, oh ini bayangannya ternyata ukurannya sama nih, seperti segitiga aslinya. Oke? Jelas? Iya, Bu. Nah, nanti bayangannya jadi seperti apa kira-kira? Ini bisa kita cari dengan rumus yang tadi itu aksen. Jadi misalnya titik A ditransformasikan dengan matriks T. Berarti ini kita bisa cari dengan A aksen sama dengan T dikali dengan titik A itu, Bu. Jadi nanti akan ketemu. Buat anot aja. Oh, oke. Supaya bisa terlihat di atas ini nih. Misalkan di sini kan ada titik A, yaitu 1,2. Nah, di sini itu kan di soalnya kan ditransformasikan terhadap matriks T.
untuk mencari luas ini, satu bangun ini ditransformasikan, berarti kita harus carikan titik satu titiknya, itu akan di mana nanti letaknya. Nah, di sini bisa langsung aja kita cari dengan A aksen sama dengan matriks transformasi T dikali sama titik A-nya itu. Yang pakai cara tadi aja, Caroline, bisa bersamaan A, B, C langsung dapat A aksen, B aksen, C aksen tadi. Sebenarnya saya belum terlalu lancar Bu pakai cara itu. Jadi takutnya malah belibet. Oke, ya udah. Maaf Bu. Lanjut. Iya. Jadi sini kan kita ketahui matriks transformasi T-nya itu 2, 1, 3, 2. Lalu dikali dengan A yang merupakan 1,2. Berarti atasnya X1 dan Y2. Lalu kita sama dengan yang lagi. Ini kita pakai cara perkalian matriks biasa aja. Jadi yang atas kan itu 2 plus 2. Yang bawah itu 3. Ekornya kurang. Plus 4. Sehingga akan didapatkan titiknya 4, 7. X-nya 4, Y-nya 7. Begitu juga dengan titik-titik selanjutnya, jika dapat dikerjakan dengan cara yang sama. B aksen sama dengan matriks T dikali dengan titik B. Sini kita udah tahu titik B-nya dan udah tahu matriks T-nya. Jadi tinggal substitusi aja. Dua, 1, 3, 2. Dan juga titik B-nya adalah 4, 1. 4 sebagai X dan Y-nya 1. Kita kalikan saja, cara kali matriks biasa, berarti 8 plus 1. Dan ini 12 plus 2. Akan didapatkan titik 9 dan 14. Dan juga titik C bisa dicari dengan C aksen sama dengan matriks T dikali dengan C. Matriks T di sini adalah 2, 1, 3, 2. Dikali dengan C, yaitu 3,5. Akan didapatkan C aksen sebagai 6 plus 5. Dan juga 9 plus 10. Kita tambahkan aja langsung, bakal dapetin 11 sebagai X dan 19 sebagai Y. Jadi ini nanti akan menjadi titik koordinat untuk, maaf Bu, ini ada yang salah. Nah, nanti kita udah dapetin ini C aksennya, K aksen, dan B aksen.
Nah, ini semua itu titik koordinat yang akan membentuk segitiga ABC nantinya. Coba kalau digambar, Caroline. Siapa yang mahir GeoGebra? Ardi? Saya kayaknya bisa deh Bu, bentar ya Bu. Ya, Ardi, kamu pindahkan titiknya tadi. Nanti Caroline kamu deg-degan sama Ardi ya. Kita mau lihat gambarnya kalau transformasi matriks itu kayak apa gitu. Ya, kamu pindah ke GeoGebra, Ardi. Share. Oke. Tadi segitiga aslinya tadi. Kamu bikin apa? Bikin kamu ke GeoGebra aja, nggak usah ke sini lagi. Pakai GeoGebra. Oh, kamu cari segitiganya. 1,2 kayaknya tadi 1,2 itu gedein lagi. 1,2 bikin ini. No, jangan pakai titik. Pakai yang poligon tadi. Terus Oh, bener ya Bu. di mana? Nah, more di bawah-bawah. Terus bawah. More. Iya. Nah, poligon. Oke. Klik titik A. Klik di titik A itu. Terus lepas, tarik ke berapa? 4,1 ya? 4,1. 4,1. Klik. Terus di 3,5 ya? 3,5 kayaknya tadi. 3,5 atas. 3,5 di atas. Bentar Bos, ini ketutupan nama Zoom saya bentar. Saya bingung. Oke. Coret-coretannya boleh dihilangin nggak Bos? Saya bingung banget. Hilangin aja Caroline. Boleh, boleh. Terus ya. 1,2. Poligonnya itu enggak 4,1, 3,5. Bu, udah hilang belum, Bu? Kok saya kencet clear nggak clear ya, Bu? Oke, ya udah coba. Udah. Oke, terus digambar yang bayangannya tadi. Bikin poligon lagi di 4,7 tadi ya Karol ya. 4,7 atas digeser dulu, turunin. Turunin ke bawah. 4,7. Oke, terus 9,14. 9,14 di atas. Diposisikan aja dulu ininya, ruangnya. Bentar, Bu. Kamu undo aja. Undo dulu. Kamu ke agak diturunin pakai turunin dulu. Masih kurang ya Bu? Bentar. Nah, oke. Empat 4,7 kelihatan 7-nya. Nanti digeser titiknya nggak apa-apa, nanti digeser titiknya. 4,7 tuh. Ya, terus 9,14. 9,14. Didorong aja ke atas. Terus saya ketutupan Zoom, jadi agak susah Bu, bentar. Harus digeser-geser. Terus terakhir 11,19. Ya udah nanti ditambahin lagi deh ya.
Nanti ditambahin Atau lagi. Gimana? atau enggak Karolin aja Ardi? deh. Oh ya udah, mau saya aja, Bu. Ya udah. Udah terlihat belum? Ya, udah, Karolin. Oke. Pertama bikin segitiga awalnya dulu berarti, Bu. Ya, tadi di 1,2. Poligon. Nah, itu. 1,2. 1,2. Lin. Kurang naik deh. Ya, Bu. Lanjut ya, Bu. 4,1. 4,1. Terus 3, ya. Terus bayangannya 4,7. 4,7 di antara 4. Nah, tengah. Nggak pas tuh, kurang turun. Iya. Kurang di zoom gedein. Nah. 9,14. 9,14. Kurang dilebarin juga. Nah, 9-nya nggak kelihatan. Oke. Ya. 11,19. 11. Bentar, Bu, ulang aja, Bu. Tadi berapa, Bu? Yang pertama 4,7. 4,7. 9,14. 7-nya nggak kelihatan. Oh ya udah pas. 9,14 dan 11,19. 11 ke kanan. Nah, 19 atas. Naik. Bentar, Bu. 11 ini 19. 19 di bawahnya 20. Nah, klik. Tarik ke D lagi. Nah, ternyata seperti itu gambarannya. Oke, kamu tunjukkan gambar yang aslinya tadi. Tuh. Nah, seperti itu. Oke. Luasnya sama, tapi wujudnya berbeda ya. Oke. Terima kasih, Karolin. Jadi nanti ini ditambahkan gambarnya ya, Karolin ya. Oke, Ibu. Oke. Oke, udah lewat kayaknya nih. Waduh, lewat 5 menit. Oke. Terima kasih. Kelompok 6.